Shalom semuanya, yuk kita bawa dalam doa terlebih dahulu ya. Suara saya bagus, Ron? Suaranya oke ya? Oke, yuk. Papa, terima kasih buat malam ini. Kalau Engkau hadir tengah-tengah kami dan kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami kagum akan karya-Mu. Kami tahu pada saat kami tidak putus pengharapan, kami tidak putus asa. Walaupun begitu banyak rintangan yang menghalangi kami. Secara akal kami mungkin hari-hari ini berkata capek, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah waktunya di mana kami bukan lagi dengar-dengaran apa kata orang, dengar-dengaran apa kata intimidasi iblis, tapi waktunya kami semakin hari kami mau dengar apa kata Tuhan, karena hanya kata Tuhan saja yang mampu membuat kami bangkit melihat janji Tuhan di depan. Urapi bibir lidah hamba-Mu dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, terima kasih buat Bu NN ya, kesaksiannya yang begitu menguatkan kita semua. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan putus pengharapan. Ada banyak orang yang hari-hari ini benar-benar kelihatannya ibadah, tapi sudah tidak punya lagi pengharapan. Mereka cuma berpikir hidup ini yang ya sudahlah dijalani ya nasib ya. Selama saudara tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, maka saudara nggak akan melihat hasil yang spektakuler. Kalau saudara lihat bagaimana kesaksian Bu NN, ini sesuatu yang membuat kita ini sadar bahwa di luar kemampuan kita nggak akan pernah melihat solusi yang akan terlihat indah. Tapi waktu Bu NN tidak putus pengharapan, walaupun sudah digugat cerai, ya kelihatannya kok masalah bertubi-tubi, satu baru selesai nyambung lagi, bahkan dikhianati pasangan hidup itu orang yang terdekat. Seharusnya dia butuh dukungan dari orang terdekat saat dia ada masalah, malah orang terdekat yang diharapkan bisa support dia justru malah menyakiti hidupnya. Saya bisa bayangin posisi Bu NN pada waktu itu betapa stres. Secara akal kalau bukan kekuatan manusia ya mungkin bunuh diri, obat depresi itu sudah pasti. Nggak mungkin Bu NN bisa secara akal kekuatan manusia tanpa obat. Dia pasti nggak bisa tidur. Dia pasti hari-harinya galau, jantungnya pasti debar-debarnya cepat. Ya, hari-hari ini betapa banyak orang-orang yang sudah ngalami seperti Bu NN. Tidur aja Bu Eli sulit, makan aja loh Bu Eli. Walau dikasih hidangan enaknya kayak apa Bu Eli, rasanya sudah tidak ada selera makan Bu Eli. Bener Bu Eli, kenapa? Lihat keadaan yang memusingkan. Tapi kita akan belajar hari ini dari mana seorang tokoh ya. Kita lihat ya. Saya pada waktu mempersiapkan firman ini, percayalah di tengah-tengah kita ibadah ini nanti ada lawatan Tuhan. Ya, Lukas 1 ayat 5-15 kita baca ya. Ada kejadian yang membuat hari-hari ini kita akan ngalami Tuhan. Bagaimana saudara tidak menyia-nyiakan waktu untuk ibadah ini luar biasa. Yuk kita baca Lukas 1 ayat 5-15 ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Lihat ya, ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Ini orang benar loh ya. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kita ini hari ini masih banyak cacatnya, tapi buat Elisabeth dan Sakaria, ini orang yang sudah hidupnya berkenan, setelah itu dia sudah taat dan tidak bercacat.
berarti orang yang luar biasa enggak di hadapan Tuhan. Kita berpikir kalau kita sudah taatnya luar biasa, enggak bercacat, masalah enggak ada. Tapi kalau saudara baca ayat ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kalau saudara baca ayat ini, berarti pergumulan mereka dari mereka menikah sampai lanjut umur, itu makan waktu yang lama enggak saudara? Cuapek enggak saudara? Kalau mereka berdua fokus dengan masalah ini, mungkin ketika mereka taat, mereka banyak protesnya. Loh, ini loh sudah tidak bercacat, hidup berkenan, taat. Loh kurang apa Tuhan? Pergumulan cuman pengen punya keturunan aja, sampai lanjut umurnya, mereka tetap gak punya anak. Sementara kita hari ini yang hidupnya banyak cacatnya, waktu pergumulan tidak dijawab, saudara sudah banyak yang putus pengharapan. Saudara marah sama Tuhan, saudara sudah kecewa, tawar hati. Tapi lihat respon daripada Sakaria. 8-nya, pada suatu kali, lihat ya, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Saya bisa ngomong bahwa Sakaria ini tetap menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ditolong, enggak ditolong, mau hari ini sudah bertahun-tahun jadi orang saleh, taat, tapi pergumulannya masih belum melihat jalan. Sakaria tetap setia menjadi imam, ya. Dia tetap setia. Lihat ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, lihat ya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lihat ya, 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Jadi waktu ini waktunya ibadah. Waktu seperti Zoom ini waktunya ibadah. Lihat ya, sembayang membakar ya. Waktu itu pembakaran ukupan 11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ya, jadi hari-hari ini kita percaya di tengah kita ibadah ada malaikat yang Tuhan utus. Kita tidak tahu loh, pergumulan kita yang berat, tapi karena saudara tetap setia. Orang yang setia memberikan pembakaran ukupan itu orang yang serius. Waktunya ibadah sudahlah. Ada banyak orang disuruh ibadah. Aduh Bu Eli, saya tadi ajak beberapa orang, Bu Eli, saya masih di jalan, saya masih ini. Ya sudah, kalau memang enggak bisa, enggak apa-apa. Kalau ada waktu, join ya, saya bilang gitu. Kita jangan meremehkan apa yang artinya hari ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ya, jangan dibesarkan putus pengharapan, karena masalahmu enggak dijawab Tuhan, jadi ogah-ogahan ikut Zoom, ogah-ogahan untuk ibadah. Tapi lihat apa yang terjadi ayat 12. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepada Sakaria, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kadang-kadang kita tidak tahu loh, di tengah kita ibadah ini, ada sesuatu yang Tuhan utus lewat malaikatnya. Waktu saudara ibadah, ya Tuhan ngamat-ngamati, oh Hillary ini orang yang setia tekun. Kita tidak tahu pergumulan kita yang kelihatannya dari muda, dari saudara bertahun-tahun tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba ada malaikat yang diutus dan malaikat itu berkata, engkau, ayat 14, lihat ya, engkau akan bersukacita dan bergembira,
Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur, minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saya bisa bayangkan waktu kita sabar, tidak putus pengharapan. Kalau hari ini tiba-tiba Tuhan utus malaikatnya seperti Bu NN, tidak ada bayangan suaminya bakal mengelus-ngelus rambutnya boro-boro, wong bencinya seperti itu sampai digugat cerai. Waktu pengadilan membatalkan itu pun muka suaminya masih jengkel. Siapa yang bisa menduga tiba-tiba dia bisa hari ini, tanya pemulihannya hari ini, kalau dia cerita, itu sesuatu yang nggak masuk akal. Pemulihannya sampai berapa tadi? 1.500. Dan anggur manisnya itu sudah ngalang-ngalai, sudah nggak bisa. Saya terlalu percaya hari-hari ini pemulihan yang dia rasakan, itu ini loh, bergembira, bersukacita, dikasih hasil yang terbaik. Hari ini kalau tidak terbaik seperti Sakaria, waktu dia sabar dikasih Yohanes, anak yang akan besar di hadapan Tuhan, tidak minum anggur. Anak ini akan penuh Roh Kudus. Bayangin, ini sesuatu yang spesial. Makanya hari ini tidak ada yang namanya ikut Tuhan itu percuma. Sekalipun engkau sudah taat, sudah berdoa, itu tadi loh. Malaikat bilang, Tuhan mengabulkan doamu selama ini. Jadi jangan pernah hari ini putus pengharapan sampai engkau tidak berdoa, engkau tidak mau lagi ibadah, engkau tidak berikan waktumu buat Tuhan. Mujizat yang terjadi buat Sakaria dan Elisabet pada waktu dia tetap menjalani tugas keimamannya. Waktu di rumah bait suci pada waktu ibadah seperti ini, Tuhan itu mengirim malaikatnya dan menjawab apa yang selama ini bertahun-tahun dia perjuangkan tapi tidak lihat hasil. Semuanya masih tertutup. Kandungannya, istrinya sampai lanjut umur, itu berbicara sudah tidak mungkin lagi. Tapi buat Tuhan sampai hari ini dia tetap Tuhan yang ajaib. Ketika saudara tidak putus pengharapan, jangan main-main sama Tuhan. Tuhan pasti memberi apa? Kebahagiaan, sukacita, hasil yang terbaik. Makanya jangan putus pengharapan. Kita ini hari ini kelihatannya Tuhan terlambat, tapi dia itu tepat waktu. Dan kalau dia memberi solusinya, saudara akan menikmati solusi seperti tadi Bu NN, 1.500 kali lipat. Itu artinya ada kebahagiaan, ada satu sukacita, hasil yang terbaik. Sampai tidak bisa dibayangkan anaknya dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Itu berarti Tuhan memberikan yang spesial, saudara. Hari ini yuk kita percaya bahwa orang saleh itu bisa mengalami keadaan yang buntu. Jalanmu tertutup, tidak ada jalan keluar. Tapi pesan firman ini kita mau belajar, setialah, ibadah sudahlah. Kalau hari ini jangan fokus dengan masalahmu. Kita belajar dari Sakaria. Melayani aja. Tidak usah tunggu Tuhan berkati berlipat-lipat, baru mau kesaksian, tidak usah. Kalau memang Tuhan taruh di hatimu sebagai pelayan Tuhan, layani. Belum ditolong bertahun-tahun melayani, ya sudah taat, sudah hidup tidak bercacat, kurang apa Tuhan? Kalau memang Tuhan belum menjawab masalahmu, tidak ada hubungannya. Melayani Tuhan dengan hasil, tidak ada, saudara. Kita mau melayani Tuhan karena kita ini sudah diberikan yang terbaik.
Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita mau ibadah hari ini, jangan dikaitkan dengan masalah. Banyak orang bilang gini, percuma lah ibadah di PD Victory. 1 minggu 2 kali ikut Zoom, ikut live-nya Bu Eli 2 kali di waktu pagi. Tapi mana ketaatanku hari itu? Ya tidak ada hasilnya, malah makin parah. Ya percuma toh, buat apa? Tidak ada, saudara. Hari ini sekali lagi yang namanya ibadah, melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus, jangan dikaitkan dengan hasil. Kita ini sudah menikmati yang terbaik buat Tuhan, dari Tuhan. Maka hari ini yuk kita mau beri yang terbaik. Percayalah, ini adalah satu peneguhan. Kita percaya di tengah-tengah kita ibadah, ada orang-orang yang sudah diamati Tuhan, akan dikirim malaikatnya untuk memberitahukan bahwa hari ini juga aku mengabulkan doa-doamu selama ini. Tangkap itu, saudara. Setiap kali kita percaya bahwa doa jeripaya kita itu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Jadi hari ini ya normal aja ya. Tapi lihat ada satu kesalahan Sakaria. Ini celah. Nanti kita belajar bagaimana orang yang jangan putus pengharapan. Respon kita bagaimana. Lihat ya, Lukas 1 ayat 19 dan 20. Sakaria ini melakukan hal yang salah ya. Lihat, sedikit kesalahan aja ini bisa mengakibatkan celah buat iblis kerjai kita. Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik. Kita percaya kalau Yesus datang ke dunia itu selalu membawa kabar baik. Jadi di tengah hutang, rumah tangga, kacau balau semuanya, kalau Yesus dilibatkan dalam hidup saudara, maka selalu kabar baik. 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Lihat ya, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya. Jadi hari itu ketika malaikat mengabarkan kabar sukacita, ya, yang namanya Sakaria itu tidak nerima dengan gini, amin, amin, amin. Tapi masih dalam hatinya meragukan. Lah kan gimana ya Tuhan ya, kan sudah mati haid, sudah tertutup kandungannya. Apa mungkin? Kita semua hari ini apapun firman yang saudara dengar dari setiap perenungan semua hamba Tuhan yang lagi mengambil semua firman Tuhan yang dikhotbahkan. Hari ini kalau engkau menerima itu sebagai rema, walaupun rasanya iblis bilang gini, mana mungkin sih, mana mungkin. Percayalah, kita nggak mau belajar dari kegagalan Sakaria. Karena kata-kata ayat 20 ini bagus, saudara. Lihat ya, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi hari ini semua yang dikhotbahkan tidak ada sia-sia. Saudara sudah ikut Zoom-nya PD Victory 2 kali, live saya 2 kali. Apakah perkataan firman itu kebenarannya saudara ragukan atau saudara percayai? Hari ini kita harus tahu bahwa fakta itu bukan nyata. Jangan putus pengharapan. Sekalipun engkau sudah taat, super taat, tapi yang namanya hidupmu masih tertutup, engkau belum melihat jalan keluar, fakta itu bukan nyata. Tapi apa yang senyatanya nyata dalam hidup saudara, yaitu perkataan firman akan nyata kebenarannya pada waktunya. Semuanya akan terjadi, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan kalau memberi pemulihan itu
indahnya itu nanti saudara akan kagum. Pasti ada embel-embel sukacita, gembira, hasilnya spesial terbaik. Sampai Elizabeth itu anaknya dipenuhi Roh Kudus dari sejak rahim ibunya. Kira-kira kalau saudara sudah diberi sesuatu hari ini, yang terbaiknya seperti ini, kira-kira kita ini mau sabar nggak sih? Saudara hari ini percaya fakta atau percaya kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan? Setiap kali saudara gabung di dalam Zoom ibadah live, saudara tidak ada ruginya. Karena setiap apa yang saya ucapkan firman dan saudara berkata, yes, aku mempercayainya. Maka inilah yang nyata-nyata akan digenapi kebenarannya pada waktunya. Jadi semua yang saudara dengar malam ini, setiap perenungan lewat siapapun hamba Tuhan, itu nyata kebenarannya. Nyata saudara. Tapi yang jalan tertutup hari ini, yang mandul, keadaan hidupmu yang mustahil itu bukan nyata. Sekali lagi, jujur tadi waktu saya dalam perjalanan pulang, saya ini ada orang konseling, saya bilang gini sama ibu ini. Karena ibu ini konselingnya banding-bandingke, ya. Lagu yang lagi viral, jangan banding-bandingke. Ibu ini membanding-bandingkan sama wanita tobat, ya. Bu, hidup kok ndak adil, ya. Suami saya itu bisa menikah ulang kali, Bu Eli. Sementara ya Bu Eli, saya yang hari ini setia kok, ya hidup itu seperti ini. Saya ini ya mengampuni ya sudah, doa ya sudah, ikut puasanya Bu Eli ya sudah. Tapi Bu Eli rasanya kok ndak lihat jalan. Saya cuma bilang gini Bu, ya, saudara bisa bayangkan ini yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya tiba-tiba waktu itu. Kalau saudara tahu senyatanya, ya, iblis itu memberi kenikmatan, itu ditutup akhirnya. Saudara tangkap ya, iblis selalu memberi kenikmatan yang bayar harganya tidak pernah disebutkan. Jujur, kalau iblis bilang gini, tidak apa-apa. Hari ini ambil suami orang, jadi wanita tobat, tidak apa-apa. Nikmati aja Alphard, tapi nanti bayar harganya nanti aja, tidak apa-apa. Ya bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Kamu akan menderita kanker stadium 4. Nanti yang namanya bibirmu ini akan menjadi apa? Bibirmu nanti dioperasi, lidahmu akan diputus sehingga kau tidak bisa bicara lagi, terus dan sebagainya. Saudara akan mengalami, iblis bilang gini, nanti mungkin ya sudahlah 5 tahun ini nikmati dulu, tapi 5 tahun berikutnya kalau sudah bayar harga, nanti ada kanker lidah, ada kanker rahim, ada kanker paru-paru dan sebagainya. Kira-kira saudara mau enggak terima saudara jadi wanita tobat walaupun dikasih Alphard? Saudara pasti mikir gini, Alphard sama kanker tidak sebanding, oh pasti tidak mau. Tapi senyatanya realita yang terjadi ketika orang berani ambil bayar harga untuk kompromi dosa, itu senyatanya seperti itu. Tapi iblis selalu menutup bayar harganya, nggak disebut. Tapi kalau ikut Tuhan, itu semuanya gamblang, open, terbuka. Main menjadi pengikut Kristus, itu selalu Tuhan bilang gini, ikut aku tidak gampang. Kamu siap pikul salib, sangkal diri setiap hari, tapi aku tahu bayar harganya jelas. Kamu akan nikmati ya, dengar ya, masa depanmu penuh damai sejahtera, ada kebahagiaan sampai anak cucu, hidup kekal, selamanya bersama dengan aku, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Umurmu selamanya hidup. Saudara, kalau diberi pilihan ini, kira-kira
orang berani pilih yang mana? Orang pikir hidup dalam dosa tidak bayar harga. Pasti ada sesuatu yang dibayar. Makanya jangan suka banding-bandingke. Hari ini percayalah, kalau saudara mengalami keadaan seperti Sakaria, orang sudah taat aja terus. Jadi imam melayani, ada tetap ibadah, jangan sampai saudara lari dari jam ibadah. Karena justru mujizat Tuhan terjadi pada waktu engkau mempersembahkan persembahan ukupan. Saudara, pada waktu engkau memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, itulah waktunya Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Apa yang saudara tidak mungkin pikirkan, Tuhan sanggup lakukan. Jadi sekali lagi jangan suka bandingkan hidup dengan orang fasik. Senyatanya serem. Tapi iblis selalu menutup, bayar harganya tidak pernah diomongin. Kalau iblis buka-bukaan, tidak ada orang yang berani ambil risiko. Bonyoknya itu parah, saudara. Saudara tidak akan pernah. Apalagi saya melihat ada beberapa orang yang menyesal. Waktu anaknya yang bayar harga. Ada beberapa orang ibu-ibu yang datang sama saya, mereka nyesel. Bu Eli, kalau bisa waktu ini ditarik mundur. Saya mau bertobat, Bu Eli. Waktu saya ambil suami orang, anak saya sekarang dihamili orang. Tidak ada yang ngaku, Bu Eli. Sampai hari ini saya pelihara cucu saya. Cucu saya hari ini, Bu Eli, bukannya cucu yang idiot lagi, Bu Eli. Kira-kira kalau itu yang diberikan iblis di awal, senyatanya memang itu, tapi sama iblis ditutup bayar harganya. Nggak pernah open. Tapi kalau sama Tuhan, ikut Tuhan, semuanya jelas. Dari awal Tuhan bilang, ikut Kristus bukan perkara yang mudah. Harus rela berkorban, pikul salib, sangkal dirinya setiap hari. Tapi nanti akhir hidupmu luar biasa. Jadi pastikan hari ini jangan pernah putus pengharapan. Yuk, kalau tidak keburu saya akan lanjutkan. Besok ada Victory PD, Victory Amerika, ya. Itu juga saudara bisa ikut besok jam 7. Yuk kita hari-hari ini sungguh. Tadi ketemu beberapa orang, ya. Saudara tahu, mereka sudah lapor, Bu Eli, telur naik, Bu Eli. Jadi 50.000. Beras yang tadinya 240.000 jadi 300.000, Bu Eli. Semua kebutuhan naiknya gila-gilaan. Saudara, hari ini kalau saudara tidak kuat sama Tuhan, saudara tidak pernah mau punya waktu dengar-dengaran apa kata firman, maka hidupmu akan benar-benar mengalami titik yang saudara tidak kuat lagi hidup berjalan di dunia yang makin sukar. Kita ini hari ini butuh kekuatan firman, saudara. Jujur hari-hari ini kalau saya nggak ada firman, saya tidak kuat, saudara. Jujur, saya sampai kemarin tanya mama saya sempat emosi. Ya, saya sempat marah, saudara. Saya ada orang yang kritik, ya orang kalau kritik saya itu kadang-kadang itu kritiknya itu sudah, orang mungkin bilang gini, ya Bu Eli itu jangan enak-enak, mentang-mentang ya mungkin suaminya sekarang enak, tidak ada suami ya, mungkin suaminya sudah tidak jadi pergumulan, dia mungkin tidak berharap suaminya balik. Karena apa? Tidak ada suami enak loh. Saya lihat Bu Eli terbang-terbang, jalan-jalan. Saya lihat dia pelayanan, makan-makan enak loh. Berarti kan orang kepo ya. Lihat makanan saya enak-enak, saya jalan-jalan ya. Dia bisa amati saya, kok tahu dari mana ya? Oh, berarti tiap Instagram saya posting makan rujak, makan babi goreng, saya ada di Bali. Dia itu kepo. Langsung dia komen. Dia bilang, Bu Eli itu jangan enak, terlalu nyaman. Sehingga imannya tidak mau suaminya balik. Ya ampun Tuhan, saya sempat marah, saudara. Saya sempat emosi. Tiba-tiba saya diberi ayat loh sama Tuhan. Duh Tuhan, saya minta ampun. Tuhan tuh bilang gini sama saya, Eli, aku ini yang sempurna aja dikritik orang. Lah kamu siapa? Lah kamu ini siapa?
Kamu apa sudah sempurna? Enggak Tuhan, ya sudah. Kalau kamu belum jadi sempurna, wong aku aja yang sempurna ini loh Eli, dikritik orang banyak. Lah kamu siapa? Oh iya Tuhan, saya langsung dikasih ayat. Saya nangis. Saya hari malam itu saya bilang, ampuni aku Tuhan, saya sempat emosi. Rasanya saya bilang, ih kamu itu enggak tahu iman saya kayak apa ya, kamu itu bisanya menghakimi. Saya susah dibilang enggak punya iman. Saya sukacita karena katanya keenaan hidup. Aduh Tuhan. Tapi saya bersyukur tadi malam saya sudah pemberesan sama Tuhan. Coba saya enggak dikasih firman. Sampai terbawa tidur saudara. Saya pikiri orang ini. Orang ini kok kebangetan ya. Orang ini kok kebangetan ya. Kok bisa tahu ya aktivitas saya. Tapi saya bersyukur lewat firman, saya diberi rem, saya diberi batasan, dan saya bisa tidur dengan sukacita. Mengampuni orang ini, saya mengucap syukur. Yuk kita lihat ayatnya satu lagi, siapa yang alami masa-masa yang tersulit, dan ini respon yang harus kita pelajari 3 hal. Roma 4 ya, kemarin sudah saya bahas, tapi ini dari kacamata yang berbeda. Yuk kita baca Roma 4 ayat 19 ya. Roma 4, 18 dulu. Yuk kita sama-sama belajar. Abraham juga mengalami keadaan yang sama dengan Sakaria dan Elisabet. Tapi lihat respon Abraham berbeda. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Lihat ya. Dan percaya. Kalau tadi Sakaria masih punya ragu, makanya dibuat tidak bisa bicara sampai Elisabet hamil, bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut segala yang telah difirmankan, demikian nanti banyaknya keturunan. Lihat ayat 19 ya. Jadi hari ini kita ini berdiri di masa sukar. Jangan lagi lihat fakta, sudah. Percaya aja, jangan putus pengharapan. Abraham dan Sakaria, dia tidak putus pengharapan. Lihat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia telah mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya sudah 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Yang pertama, jangan putus pengharapan. Yang pertama yaitu jangan pernah melemahkan imanmu. Sekalipun faktamu sudah sangat lemah, tidak ada bukti baik, sudah mungkin batas waktu, sudah mungkin hari ini keadaanmu tertutup. Sekali lagi, poin yang pertama, jangan lemah iman. Ya, itu yang pertama. Jadi ciri orang yang tidak putus pengharapan itu tidak akan pernah melemahkan imannya. Walaupun hari ini engkau berkata sulit sukar, orang berkata jangan pernah melemahkan iman. Itu tadi. Tidak boleh yang namanya virus takut khawatir itu dicampur baur dengan yang namanya iman. Sekali beriman sama Yesus, tetap percaya firman. Apa yang kau dengar dari setiap firman yang ditabur, percayai itu rema. Itu adalah perkataan yang memang nyata kebenarannya pada waktunya. Tidak boleh percaya fakta. Itu ciri orang yang tidak melemahkan iman. Yang kedua, yuk kita lihat ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang kedua, jangan meragukan janji Tuhan. Sekalipun janji itu belum terlihat. Percayalah respon Abraham melihat mujizat karena dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Malah diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Apa yang dilakukan Abraham selain tidak meragukan janji Allah? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Poin ketiga yaitu jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Sekali lagi 3 hal, kalau hari ini Tuhan mau berpesan buat saudara, nak, jangan putus pengharapan. Faktamu boleh hancur. Kenyataanmu boleh tidak ada dasar untuk berharap.
Tapi percayalah bahwa apa yang aku firmankan, kebenaran ini senyatanya, itulah yang nyata pada waktunya. Kita percaya hari ini 3 hal yang dilakukan Abraham. Jangan sampai seperti Sakaria. Setiap kali kita tidak percaya, kita ini sedang buka celah. Contohnya siapa? Ayub. Ayub ini orang yang saleh, taat sama seperti Sakaria. Tapi kenapa iblis bisa datang sama Ayub juga? Iblis bisa permisi dan iblis tahu celah Ayub. Karena Ayub itu banyak ketakutan. Ya, terbukti Ayub bilang gini, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, itu yang menimpa aku. Jadi setiap bentuk ketakutan, bentuk rasa khawatir, itu celah. Itu bahan saudara sedang membuka jalan buat iblis mencobai saudara. Itu sebabnya 3 hal. Jangan melemahkan iman, jangan meragukan janji Tuhan, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, orang yang hari ini melemahkan iman itu buka 3 hal PowerPoint saya. Ya, saya tidak akan bahas ayatnya, saudara baca nanti di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ya, orang yang hari ini melemahkan iman itu tidak dapat sesuatu nanti. Kenapa? Karena orang yang lemah imannya, khawatir, takut, maka hidupnya itu hanya akan dikendalikan oleh masalah dan iblis. Makanya iblis suka kalau saudara mulai lemah iman, goyah. Iblis akan mengendalikan hidupmu diombang-ambingkan, pusing 7 keliling, tapi yang kedua tidak dapat sesuatu. Alangkah lebih baiknya Bu NN tadi cerita apa? Waktu saya panik, saya berusaha tenang. Orang yang tenang pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau hidupmu hari ini bimbang, waktu keadaan baik, imannya keadaan buruk down, saudara tidak akan pernah dapat sesuatu. Hidupmu ini hanya habis dikendalikan oleh masalah. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, setiap kali saya juga mendisiplin hidup saya. Waktu keadaanmu sudah kepepet, tidak ada jalan lain. Mulai jangan melemahkan iman. Sekali lagi, ketika kita menghadapi keadaan yang sudah kepepet, terdesak, titik nadir ambang batas kekuatan, langkah pertama, jangan pernah melemahkan imanmu. Itu bahan buat iblis akan mencobai hidupmu habis-habiskan. Bagaimana Bu Eli? Langkah yang paling tepat adalah berikan pengendalianmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tenang. Masalahmu tambah buruk, tenang. Masalahmu tambah hancur, tenang. Ketika engkau tenang, engkau dapat sesuatu dari Tuhan. Dan orang yang tidak melemahkan imannya, hatinya akan tenang. Itu sebabnya hari ini percayalah, kita jangan diombang-ambingkan masalah, pasti dapat sesuatu dari Tuhan dan engkau akan mengalami ketenangan secara damai sejahtera. Tangkap ya saudara, hari ini yuk jangan pernah melemahkan iman. Makin tenang, makin percaya, makin dapat sesuatu dari Tuhan. Saudara jangan takut. Itu pasti, rumusnya pasti. Tenang percaya terletak kekuatanmu itu pasti. Orang yang tenang percaya posisinya di hadapan Tuhan itu kuat saudara. Narik kuasa Tuhan itu luar biasa. Kayak saudara itu punya magnet. Setiap kali saudara tenang percaya, saudara itu sedang narik kekuatan Tuhan untuk menolong saudara. Percayalah, akan ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Tuhan kerjakan. Walaupun kalau proses itu masih dilanjutkan, tetap saudara dan saya terima sesuatu yang dari Tuhan. Daripada panik, saudara dapat sesuatunya dari iblis. Iblis itu jahat. Iblis itu tidak
punya rancangan baik buat manusia. Kalau sesuatu yang dari iblis itu pasti menghancurkan hidupmu. Alangkah baiknya hari ini kita tenang, kita tarik magnet kekuatan Tuhan, magnet mujizatnya. Kita percaya setelah kita tenang percaya dapat sesuatu, hatimu akan damai. Karena Tuhan yang kendalikan hidup saudara. Itu yang pertama. Yang ketiga ada Galatia 3 ayat 9 itu dipegang ya. Galatia 3 ayat 9 ini jadi pegangan hidup saya juga ini. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman. Keren saudara. Makanya dari ini yuk jangan lemahkan iman. Dongkrak imanmu. Janji Tuhan tuh enggak main-main loh. Orang yang enggak melemahkan iman di saat keadaanmu benar-benar sulit, maka mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Artinya kita itu jadi orang yang diberkati Tuhan karena imanmu itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Amin. Yang kedua, jangan meragukan janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham waktu mendapat pesan ini, dia tidak melihat jalannya Tuhan, tapi dia percaya bahwa apa yang diucapkan Tuhan lewat firman-Nya, inilah yang nyata kebenarannya pada waktunya. Makanya hari ini yuk lihat, jangan meragukan janji Tuhan itu 3 hal. Itu besok saya bahas ya, besok lanjut, besok yang hari ini mau ikut besok jam 7 pagi. Jadi yang pertama, kita hari ini jangan meragukan janji Tuhan. Karena senyatanya, yang pertama, janji Tuhan yang terbaik dan terindah itu sedang dalam perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan itu polis yang menjamin hidup kita secara pasti. Jadi hari ini yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin tidak perlu diragukan. Setiap janji Tuhan walaupun belum terlihat, percayalah 3 hal ini akan membuat saudara tidak putus pengharapan. Kita percaya yang terbaik, terindah sedang on the way. Yang kedua, yang terbaik yaitu akan menjamin hidup kita secara aman. Yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin, tidak perlu diragukan lagi. Besok kita akan lihat ayatnya ya. Saya sudah catat besok pembahasannya. Yang terakhir, jangan meremehkan, mengecilkan kuasa Tuhan. Apa yang hari ini saudara lihat di 2 Korintus 12 ayat 9. Hari ini jangan pernah, Bu Eli sudah lemah, Bu Eli, aku sudah lemah. Percayalah, Tuhan datang malam ini. Ya, sebentar peran nyanyi, kita percaya di tengah-tengah kita berdoa. Saya juga tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Hari ini saya dapat rema ini, saya percaya ada orang-orang yang akan Tuhan berikan jawaban doa. Yang akan Tuhan kirim malaikatnya. Saudara, hari ini yang sudah lemah, ini kata-kata Tuhan. Nak, kuasaku sempurna sebentar lagi. Jangan takut. 2 Korintus 12 ayat 9. Mazmur 34 ayat 20. Tuhan berkata malam ini, nak, siapa yang lagi ngalami kemalangan berturut-turut seperti Bu NN? Siapa yang lagi ngalami kemalangan bertubi-tubi? Malam ini Tuhan berkata, kelepasan total. Karena Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya, bukan sebagian, semuanya. Ada kata semuanya, artinya kelepasan total sedang terjadi buat orang-orang yang lagi ngalami kemalangan banyak, berkali-kali, bertubi-tubi. Siapa yang lagi mengalami kemalangan berkali-kali, pesan Tuhan malam ini ada kelepasan total. Terima itu saudara, terima kebenaran ini akan nyata pada waktunya. Saya percaya ada waktu Tuhan, bisa hari ini, bisa besok, bisa 1 jam. Tapi malam ini saudara terima kuasa Tuhan yang sempurna, terima di saat kelemahanmu. Kelepasan yang total terjadi di balik kemalanganmu yang berkali-kali, terima. Dan yang ketiga, Mazmur 31 ayat 22. Ada kasih setianya ajaib di saat kesesakanmu, terima. Kasih setia ajaib, yaitu Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan
sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. 3 hal ini saya sudah selesai, akan membawa saudara terima. Hari ini apa yang tidak mungkin, jangan putus pengharapan. Jangan pernah melemahkan iman, jangan meragukan janji Tuhan. Yang ketiga yaitu jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna akan kita terima, kelepasan total akan kita terima, kasih setianya yang ajaib akan kita terima malam ini. Ketika saudara tidak melemahkan iman dan meragukan janji Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Baca quote yang terakhir, yuk sama-sama. Fran, siap lagu? Jangan putus pengharapan di masa kesusahan besar. Sebab senyatanya fakta buruk bukan penentu hidup kita, tetapi Tuhan sang pengatur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada orang yang putus pengharapan malam ini. Yuk kita mau doa ya. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan mau lawat saudara, Tuhan mau perintahkan malaikatnya, kita mau ambil rangka profetik. Saya tidak tahu siapa yang Tuhan mau jawab malam ini. Sakaria, Tuhan akan kirim orang-orang yang terbaik. Tuhan akan kirim jawaban-jawaban yang terbaik yang saudara tidak pernah pikir. Mungkin saudara sudah putus asa malam ini. Kita mau mengangkat tangan yuk. Kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami hari-hari ini kami melewati masa yang sukar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, masa-masa sukar yang harus kami lewati itu kami tidak berjalan sendiri. Kami tetap punya Tuhan. Kami belajar dari Sakaria, Elisabeth, dan Abraham, dan Sarah. Walaupun keadaan mereka sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Semua jalan sudah tertutup. Tapi saat mereka tidak putus pengharapan, mereka tetap percaya, mereka tetap melakukan tugas mereka dengan masalah. Selesai atau tidak selesai masalah kami, yang kami tahu bahwa perkataan firman itu pasti nyata kebenarannya pada waktunya. Kami tidak mau belajar untuk percaya kepada fakta. Sekalipun semuanya boleh merangkak naik, sekalipun kebutuhan kami rasanya Tuhan semakin tidak bisa cukup, tapi yang kami pegang firman-Mu yang nyata kebenarannya bahwa Allah kan mencukupkan kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaannya. Kami tidak akan pernah mau melemahkan iman kami Tuhan. Kami tidak mau meragukan janji Tuhan. Kami tidak mau mengecilkan kuasa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kami akan menikmati mujizat, sukacita, hasil yang berbahagia dan yang terbaik seperti yang dinikmati Abraham dan Sakaria. Mereka mempunyai anak ya Tuhan yang luar biasa, di mana sejak dari rahim ibunya Engkau sudah memberikan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami juga sedang dalam perjalanan mendapatkan jawaban doa yang terbaik. Kami percaya malam ini Tuhan, Engkau sudah kirim malaikat-Mu kepada setiap orang yang bergabung malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu kepada Abraham, Sakaria, bahwa kami akan bersukacita, diberkati limpah-limpah, bersukaria dan menikmati hasil yang terbaik. Kami imani, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang bergabung malam ini, kami percaya kami sudah menerima kebenaran yang memang nyata pada waktunya.
Terima kasih Bapa, kami percaya yang hari ini sakit Engkau sudah sembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Yang alami masalah keuangan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memelihara kehidupan orang benar. Anak cucunya tidak pernah minta-minta. Yang lagi ngalami masalah saat ini dengan suami, pasangan hidup, istri, kami percaya bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kami percaya anggur yang manis itu Tuhan Engkau sedang curahkan buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat Bu NN. Kami percaya Tuhan semua yang indah dia sudah terima. Dia menabur, dia menuai hari ini hasil yang berlipat-lipat. Itulah satu karya Tuhan yang terbesar. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap Tuhan, anak-anak-Mu juga yang sudah melayani malam ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapak. Kami bersyukur dan kami bersuka cita. Kami selesai Zoom ini kami diubahkan. Kami mau bersuka cita menghadapi setiap tantangan. Kami tidak mau putus pengharapan. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Amen. Sampai ketemu Puji besok. nama Tuhan.